Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Safitri dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, Angkatan 2018. Dikarenakan pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung memutuskan untuk melaksanakan praktek pengalaman lapangan secara mandiri di desa masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Adapun jadwal pelaksanaan praktek pengalaman lapangan gelombang pertama ini dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 dengan jadwal kunjungan di lembaga yang disesuaikan dengan kehendak atau kemauan dari masing-masing lembaga yang bersangkutan. Sesuai dengan jurusan yang saya ambil, maka saya memutuskan untuk melaksanakan PPL di suatu UMKM yang berada di Desa Tanggungunung, yaitu di UD Jaya Plafon. UD Jaya Plafon sendiri merupakan suatu unit usaha yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan bahan-bahan bangunan yang terbuat dari beton dan gipsum. UD Jaya Plafon pertama kali didirikan pada tahun 2014 oleh pemiliknya, yaitu pasangan suami istri yang bernama Bapak Latif dan Ibu Adi Suwanda. Lokasi dari UD Jaya Plafon sendiri sangat strategis karena berada tepat di tepi jalan raya, yaitu di Jalan Raya Tanggungunung, Tulungagung, tepatnya di RT 4 RW 5 Dusun Kalitalun, Desa Tanggungunung, Kecamatan Tanggungunung, Kabupaten Tulungagung. Dari hasil pengamatan saya atau observasi saya selama melakukan PPL di lembaga UD Jaya Plafon sendiri, ada permasalahan yang saya temukan, yaitu mengenai strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan usaha pada UD Jaya Plafon. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak secara seksama video berikut ini. UD Jaya Plafon merupakan salah satu toko bangunan yang terletak di Desa Tanggungunung, Kecamatan Tanggungunung, Kabupaten Tulungagung, yang memproduksi bahan-bahan bangunan yang terbuat dari beton dan gipsum. UD Jaya Plafon sendiri pertama kali didirikan pada tahun 2014. Oleh pemiliknya, yaitu pasangan suami istri yang bernama Bapak Latif dan Ibu Adi Suwanda, di mana pemilik bertanggung jawab penuh pada manajemen operasional dari UD Jaya Plafon, meliputi mengkoordinir dan mengawasi jalannya aktivitas usaha, menentukan kebijakan usaha dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Dalam hal tersebut, pemilik juga memegang tanggung jawab penuh pada manajemen keuangan dan manajemen pemasaran pada UD Jaya Plafon. Adapun mengenai produk yang dijual UD Jaya Plafon ada bermacam-macam, yaitu meliputi batako, pilar teras, gawang cor, gorong-gorong, angin-angin atau ventilasi, resplang teras, kanopi, dan juga plafon. Untuk produk resplang teras dan juga plafon, UD Jaya Plafon juga sekaligus menyediakan jasa pemasangannya. Sementara itu, dalam menjalankan usahanya, pemilik UD Jaya Plafon juga dibantu oleh 6 orang karyawan tetap yang bertugas pada bagian produksi dan pengiriman barang ke tangan konsumen, di mana para karyawan tersebut bekerja setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Selain dibantu oleh para karyawannya, pemilik juga dibantu oleh anak sulungnya yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang pada UD Jaya Plafon. Selain bertanggung jawab pada keluar masuknya barang, anak dari pemilik juga bertanggung jawab pada manajemen persediaan UD Jaya Plafon, yaitu bertugas untuk memenuhi kebutuhan material atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, seperti kebutuhan akan pasir, semen, dan juga lain sebagainya. Setelah melakukan observasi dan wawancara pada lembaga UD Jaya Plafon, akhirnya saya menemukan permasalahan yang ada pada lembaga tersebut, di mana pada akhirnya permasalahan tersebut saya angkat sebagai topik pada laporan akhir praktek pengalaman lapangan saya.
Adapun permasalahan tersebut terletak pada faktor eksternalnya, yaitu banyaknya persaingan bisnis yang ada di Kecamatan Tanggung Gunung, di mana banyak dari pelaku usaha yang juga menjalankan usaha yang sejenis dengan usaha yang dijalankan oleh UD Jaya Plafon ini. Hal tersebut menyebabkan tingkat penjualan dari UD Jaya Plafon tidak stabil atau mengalami fluktuasi, karena tidak sedikit dari para pesaing tersebut yang menawarkan harga produk di bawah harga pasar dengan tujuan untuk menggait konsumen sebanyak-banyaknya. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, UD Jaya Plafon menggunakan strategi pemasaran dengan harapan agar usaha yang dijalankan bisa terus bertahan dan berkembang di tengah banyaknya persaingan bisnis yang ada saat ini. Untuk menghadapi permasalahan yang ada tersebut, maka UD Jaya Plafon menggunakan strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang digunakan oleh UD Jaya Plafon yaitu adalah strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang meliputi 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Untuk strategi produk sendiri, UD Jaya Plafon menggunakan strategi cross-selling, di mana produk yang ditawarkan saling berkaitan atau saling melengkapi. Contohnya, untuk produk batako, apabila konsumen membeli batako, maka kebanyakan dari konsumen akan membeli produk ventilasi untuk melengkapi pembangunan rumahnya. Selain itu, strategi produk yang digunakan oleh UD Jaya Plafon yaitu UD Jaya Plafon selalu mengikuti tren yang ada saat ini. Contohnya, untuk saat ini model plafon yang sedang banyak digemari oleh konsumen ataupun masyarakat adalah plafon model PVC. Sebelumnya, UD Jaya Plafon tidak menjual plafon model PVC, tapi untuk mengikuti permintaan pasar yang ada, maka UD Jaya Plafon menggunakan atau menjual plafon PVC. Selanjutnya yaitu strategi price atau harga. Harga yang ditawarkan oleh UD Jaya Plafon untuk setiap produk yang dijualnya juga sangat beraneka ragam. Sebagai contoh, untuk satu jenis produk ventilasi, UD Jaya Plafon menawarkan banyak variasi harga yang disesuaikan dengan kualitas dari produk tersebut, yang disesuaikan dengan kualitas, model, dan juga ukurannya. Sebagai contohnya, UD Jaya Plafon mempunyai banyak variasi atau model untuk ventilasi. Ada yang ukuran kecil itu dijual dengan harga Rp15.000, dan untuk yang kecil tapi ada komponen kacanya itu biasa dijual dengan harga Rp50.000 sampai Rp75.000. Hal tersebut dilakukan agar para pelanggan atau konsumen bisa membeli produk yang diinginkannya sesuai dengan budget yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu strategi place atau tempat. Untuk tempat atau lokasi dari toko UD Jaya Plafon sendiri sangat strategis karena berada tepat di tepi jalan raya, yaitu tepatnya di tepi jalan raya Tanggung Gunung Tulungagung, di mana mobilitas dari jalan raya Tanggung Gunung Tulungagung sendiri cukup padat karena merupakan jalur menuju ke Kecamatan Campur Darat dan juga Kecamatan Kalidawir apabila dari Kecamatan Tanggung Gunung. Selain itu, untuk tempat dari UD Jaya Plafon sendiri juga dilengkapi dengan banner atau papan nama usaha yang cukup besar dengan pemilihan warna banner yang mencolok sehingga memudahkan para masyarakat atau konsumen yang lewat untuk menemukan lokasi dari UD Jaya Plafon tersebut. Selain itu, lokasi dari UD Jaya Plafon juga sudah didaftarkan di Google Maps. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan para calon pembeli ataupun konsumen dari luar Kecamatan Tanggung Gunung untuk menemukan keberadaan dari UD Jaya Plafon ini. Strategi yang terakhir yaitu strategi promotion atau promosi. Untuk strategi promosinya sendiri, UD Jaya Plafon menggunakan promosi online dan juga promosi offline. Untuk promosi online sendiri, UD Jaya Plafon mengandalkan sosial media sebagai media pemasarannya, di mana pemilik biasa mengupload foto dan juga video dari produk-produk yang dijualnya disertai dengan deskripsi produk atau caption yang menarik, sehingga
Hal tersebut bertujuan untuk mendatangkan banyak konsumennya. Selain itu, anak dari pemilik UD Jaya Plafon juga mendaftarkan UD Jaya Plafon ini ke Google akun bisnis dan juga sudah membuatkan website khusus untuk toko UD Jaya Plafon ini. Selanjutnya yaitu mengenai promosi offline-nya atau promosi langsungnya. Untuk promosi offline sendiri, UD Jaya Plafon sangat mengandalkan promosi word of mouth atau dari mulut ke mulut, di mana biasanya pemilik mengajak para pelanggannya untuk bekerja sama atau bermitra dengan UD Jaya Plafon, yaitu dengan menawarkan kepada para pelanggannya mau tidak menawarkan produk saya kepada kenalan Anda, dan nanti ketika Anda bisa mendatangkan konsumen, maka akan saya berikan fee. Sederhananya seperti itu. Jadi pelanggan dari UD Jaya Plafon yang bisa menawarkan produk dari UD Jaya Plafon dan mendatangkan konsumen ke UD Jaya Plafon, maka akan diberikan fee oleh pemilik dari UD Jaya Plafon. Selain itu, sebelum menggunakan atau beralih ke media sosial, dulu pemilik juga menggunakan jasa radio. Jadi dulunya UD Jaya Plafon ini juga diiklankan ke radio. Berikut tadi adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh UD Jaya Plafon untuk menghadapi persaingan bisnis yang ada. Dari apa yang saya amati di tempat BPL saya waktu saya melakukan observasi, strategi tersebut cukup membantu atau bisa dikatakan efektif diterapkan di UD Jaya Plafon. Selain itu, banyaknya konsumen yang tertarik untuk membeli produk di UD Jaya Plafon ini juga menurut saya dipengaruhi oleh layanan yang diberikan oleh UD Jaya Plafon, di mana pemilik dan para karyawannya ini melayani pembeli dengan ramah, santun, dan juga murah senyum, sehingga para pelanggan yang datang tersebut merasa dihargai berbelanja di UD Jaya Plafon. Itu tadi sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.